Namo Buddhaya. Selamat pagi saudara pemirsa Kompas TV Jambi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya Duyanti SAG MPD dalam acara Mutiara Iman. Saudara, kali ini merupakan hari yang bahagia buat kami karena kami bisa menemani saudara semuanya. Tentu saja kita akan flashback ke belakang. Kalau pada bulan Agustus kita bangsa Indonesia bersama-sama memperingati kemerdekaan kita, khususnya pada 17 Agustus, dan sampai sekarang gemahnya masih berada di mana-mana. Tapi setelah bulan ini gemah itu berangsur-angsur akan menurun. Apakah semangat kemerdekaan kita juga turun dan semangat kesatuan kita juga turun? Tentu saja tidak. Semangat persatuan, semangat kemerdekaan tetap ada di dalam batin kita. Kita tetap bersemangat dengan cara apa? Dengan cara bersatu, dengan cara bermoderasi tanpa memikirkan agama apa, suku apa, ras apa. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai. Kalau kita sudah bisa membuat satu kesatuan di Indonesia ini, maka kita akan lebih mudah untuk mencari rezeki, kita akan lebih mudah untuk melaksanakan iman kita kepada Tuhan kita lebih mudah untuk bersama-sama melakukan kebaikan atau membuat karma baik sebanyak mungkin sehingga kita nanti hidupnya bahagia. Lalu agama Buddha apa yang harus dilakukan untuk bermoderasi seperti ini? Sang Buddha telah mengajarkan dalam Saraniyadhamma, yaitu ada 6 hal yang harus dilakukan umat Buddha agar kita semua dapat bermoderasi beragama kepada sesama kita. Apakah 6 hal itu? Yang pertama adalah dengan penuh cinta kasih melalui pikiran kita berikan kepada semua orang. Di depan atau di belakang orang lain kita berpikir yang positif. Kenapa? Karena segala sesuatu dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah sangat positif, maka kita bisa disenangi orang dan kita juga bisa berbahagia bersama orang tanpa harus berpikir bahwa dia sudah memikirkan hal jelek untuk saya. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah berpikir jelek ke orang lain. Dan pikiran yang baik, pikiran yang positif, penuh cinta kasih tersebut kita akan laksanakan melalui ucapan kita yang dikatakan penuh cinta kasih melalui ucapan kita di depan atau di belakang orang lain. Ini artinya apa? Bila ada orang lain di sekitar kita, kita bicaranya bicara yang baik, yang menyenangkan. Kalau demikian orang akan berbahagia di dekat kita. Kenapa? Suara, tekanan suara, apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang penuh belas asih. Saudara, saya berpikir sama-sama ucapan keluar dari mulut kita, kalau ucapan itu bagus, maka ini bagi kita mendatangkan karma baik, bagi orang lain mendatangkan kebahagiaan batin yang luar biasa. Sesungguhnya membahagiakan orang itu tidak susah. Dengan kalimat yang baik kita sudah bisa memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Dan kalau memang manusia biasa ya, kadang-kadang kita emosinya luar biasa, emosinya meletup-letup, ingin marah yang luar biasa. Ingat, pada saat kemarahan ini sudah muncul di pikiran kita, maka mulut kita harus dikunci. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari mulut kita. Saudara, ucapan yang menyakitkan itu seperti papan yang dipaku. Walaupun pakunya tadi dilepas, tapi papan itu tetap ada lubangnya. Demikian juga dengan ucapan kita yang menyakitkan. Kita sudah bisa damai, sudah bisa ketawa, sudah bisa makan, tapi orang yang kita sakiti masih ingat sekali akan kata-kata yang buruk yang pernah diucapkan kita kepadanya. Nah, sama-sama keluar dari mulut, mari kita berucap yang baik, berucap yang benar, berucap yang lembut, berucap yang menunjukkan sehingga orang lain merasa bahagia mendengar apa yang kita ucapkan. Setelah keluar dengan ucapan yang baik, tentu saja perbuatan kita juga harus baik. Melalui tangan-tangan kita membantu orang lain,
melalui tangan-tangan kita menolong sesama. Bahkan semua makhluk harus tetap kita tolong walaupun itu makhluk sekecil apapun. Karena pada dasarnya semua makhluk hidup ingin bahagia, ingin mendapatkan kebahagiaan dari orang lain atau pertolongan juga dari orang lain. Kalau tiga hal ini sudah bersambungan, maka orang lain akan bahagia di sekitar kita. Selanjutnya, dengan usaha kita, dengan penghasilan kita, dengan mata pencaharian kita, kita sisihkan untuk membantu orang lain. Ingat, orang di sekitar kita tidak semuanya memiliki kekayaan. Ada juga mereka yang tidak mampu. Alangkah baiknya kalau kita memiliki kelebihan, kita bantu untuk mereka. Kenapa? Karena kita harus membantu, atau dalam agama Buddha disebut sebagai berdana. Dalam Dhammapada 224 dikatakan, hendaknya kita tidak marah, hendaknya kita bicara benar, hendaknya kita memberi walaupun sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Dengan tiga cara ini, orang dapat pergi ke hadapan para dewa atau yang disebut sebagai surga. Sahabat, begitu besar hanya memberi sedikit, tidak marah, kemudian tidak ada kebencian, kita sudah bisa pergi ke hadapan para dewa. Inilah manfaatnya kita memberikan kepada sesama. Tentu saja memberi harus ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas sebelum memberi, ikhlas pada saat memberi, dan ikhlas setelah memberi. Yakinlah ini akan mendatangkan karma baik untuk kita, juga karma baik untuk yang diberi. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus memiliki kemoralan. Ingat, moral, sila adalah landasan dasar yang utama bagi umat Buddha untuk membentengi dirinya supaya dia selalu melakukan kebaikan. Dalam agama Buddha, umat awam seperti kita, kan kita umat Buddha dibagi menjadi dua, ada para biku dan ada umat awam. Kalau para biku menjalankan winaya, dan itu ada peraturan untuk para biku. Kita sebagai umat Buddha menjalankan sila. Sila adalah landasan moral umat Buddha ini. Makanya dengan menjalankan sila, kita akan dapat melakukan hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang buruk. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan kebaikan yang kita lakukan. Dengan demikian maka orang akan menjadi sama-sama dengan kita. Kalau kita baik, orang pasti, ayo kita contoh dia yang baik. Tidak peduli kita beragama apa. Dan menolong juga tidak peduli beragama apa. Menjalankan kemoralan juga tidak peduli agama apa. Asalkan kebaikan. Dalam agama Buddha disebut sebagai karma baik. Dan karma baik ini tentu saja harus kita pupuk, harus kita lakukan terus untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kita melaksanakan gotong royong atau saling membantu di masyarakat. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan gotong royong. Semangat gotong royongnya luar biasa. Bisa kita contoh ketika Agustus kemarin. Tidak ada yang mengatakan Agustusan kemarin misalnya lomba panjat pinang. Tidak ada, kamu agamanya Buddha panjat pinang sana sendiri, kamu agamanya sekarang panjat pinang sendiri. Tidak ada. Mau agama apapun, ayo kita bersatu panjat pinang. Siapa yang sampai di atas nanti mendapatkan hadiah. Ini bukan hadiah yang dia petik, kebersamaan yang dia petik. Ini juga ada di Saranya Dhamma yang ke-6, yaitu saling membantu, saling gotong royong. Bukan hanya dalam Agustusan, dalam kehidupan sehari-hari ada gotong royong. Kita lihat masyarakat Indonesia, bila ada salah satu yang hajatan, pasti tetangganya tidak pandang agama apapun, saling membantu satu sama lain. Ini akan membentuk kita menjadi bahagia bersama. Kemudian membersihkan lingkungan pasti akan dilakukan bersama-sama. Lingkungan bersih, hati damai dan bahagia. Sahabat, di dalam kehidupan sehari-hari apabila kita mengamalkan Saranya Dhamma bagi umat Buddha, maka kita tidak akan ada konflik. Bila tidak ada konflik, maka kita bisa hidup damai. Bagi yang memiliki mata pencaharian akan melakukan atau membuat mata pencaharian menjadi benar. Dia tidak berpikir akan ada orang yang mencuri, karena semuanya
sudah melakukan kebaikan bersama-sama. Oleh karena itu sahabat, mari kita bersama sebagai umat Buddha membuat sarana dhamma itu kita laksanakan, kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yakin kita akan menjadi orang-orang yang hidup damai di masyarakat. Kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan bersama tanpa ada kecurigaan di depan atau di belakang, dan kita semuanya memupuk kebaikan untuk karma baik. Di kehidupan sekarang kita bahagia, di kehidupan yang akan datang kita bahagia, kita bisa lahir di alam surga, dan akhirnya kita bisa mencapai nirvana. Sahabat, marilah kita lakukan apa yang saya sampaikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia. Akhir kata dari saya, Sati Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.